bahwa uang itu seperti narkotik. Membuat Anda ketagihan, nggak merasa cukup. Kepengen lagi, kepengen lagi, kepengen lagi. Dan yang keempat, ciri yang keempat, kalau Anda baca di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 berikutnya, saudara, bahwa uang itu, kalau saya simpulkan dari ayat 10, bahwa uang itu seperti uap. Bisa habis. Pernah nggak Anda merasa begini, baru ambil uang dari ATM. Belum lama ngambil ATM, Anda taruh di kantong Anda, di dompet Anda bilang, kok duit saya sudah habis ya, kayak air begitu. Kenapa? Karena uang seperti itu, habis. Cepat habis. Karakteristiknya seperti itu. Yang kelima, uang itu di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26. Ada baiknya kita baca dulu sebelum saya jelaskan ya. Poin kelima ini saudara. Pengkhotbah kita baca pasal yang kedua. Bagi Anda yang membawa Alkitab, Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Lalu Anda baca kalimat berikutnya. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya sering menyimpulkan ayat ini begini saudara. Ayat 26 dari Pengkhotbah 2 ini sebenarnya adalah menunjukkan job description atau deskripsi tugas dari orang berdosa. Yaitu menghimpun dan menimbun kekayaan untuk diberikan kepada orang benar. Poin kelima saya melihat dari ayat ini adalah uang itu seperti pupuk. Makin Anda simpen, makin bau. Uang itu harus ditabur. Uang itu harus ditanam dalam investasi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya yang keenam adalah karakteristik uang. Uang itu bisa jadi hamba yang baik. Tapi kalau Anda tidak kendalikan jadi hamba yang baik, dia akan jadi tuan yang jahat. Itu sebabnya Tuhan ingin uang itu dikelola oleh orang-orang benar. Oleh orang-orang Kristen. Mari kita buka Amsal 15, ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 15, ayatnya yang ke-6. Ada satu ayat yang Anda harus perhatikan baik-baik. Di rumah orang benar, ada banyak harta benda. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Jadi Tuhan tahu, kalau uang ada di tangan orang fasik, hancur. Tapi keuangan di tangan orang benar, saya yakin akan membawa berkat. Sayangnya saudara, apa yang Tuhan mau ini belum bisa terjadi. Di antara orang Kristen dan di antara gereja. Kenapa hal itu belum bisa terjadi? Yang pertama, saudara, sayang sekali hal ini belum bisa terjadi. Karena ada yang pertama, Anda harus perhatikan. Yang pertama adalah karena orang Kristen sendiri menganggap bahwa hal spiritual lebih penting daripada hal-hal uang. Sehingga akhirnya hanya urusannya sorga neraka saja, saudara. Masalah uang mereka merasa nggak penting. Yang kedua, mereka menganggap uang itu adalah kejahatan. Yang ketiga, mereka menganggap, orang Kristen ini menganggap bahwa uang ini, saudara yang dikasih Tuhan, nggak gitu penting. Dan yang berikutnya saya melihat bahwa orang Kristen belum menjadi orang yang diberkati Tuhan. Anda harus tahu, diri kita itu penting sekali. Dan orang Kristen belum bisa dipercaya, saudara. Saudara baca di dalam Amsal 28, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Apakah saudara dan saya bisa dipercaya oleh Tuhan? Nah sekarang kita lihat perspektif Tuhan. Kalau tadi kita bicara perspektif Alkitab, kita melihat sekarang apa sih yang Tuhan lihat tentang uang. Yang pertama, kalau kita diberikan uang sama Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang memperlihatkan ataupun mau melihat tentang tanggung jawab kita. Anda pernah baca tentang perumpamaan talenta bukan? Yang dikasih 5, 2, dan 1 talenta. Sebenarnya apa? Tanggung jawab. Jadi makin kita diberikan berkat oleh Tuhan, uang banyak, itu sebenarnya memperlihatkan seberapa tanggung jawab kita terhadap uang itu, terhadap pekerjaan dan kepada Tuhan. Yang berikutnya saudara, memperlihatkan, saudara tanpa kita sadari, uang itu sebenarnya memperlihatkan kecondongan hati kita, kondisi hati kita. Benarkah ada ayat Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi tanpa disadari saudara, hati kita itu menunjukkan harta kita, uang kita itu memberikan kecondongan hati kita itu kemana, saudara? Ya, dan berikutnya lagi menunjukkan fokus kita, pengejaran kita itu kemana? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata bahwa cinta akan uang adalah akar kejahatan. Dan orang yang mengejarnya, saudara, akan menyimpang dari iman. Jadi, uang itu menunjukkan fokus kita kemana. Pengejaran hidup kita itu kemana.
Bahkan uang itu sebenarnya saudara di mata Tuhan, Tuhan melihat tingkat kerohanian seseorang. Ada baiknya kita baca ayat ini di dalam Lukas pasal 16. Mari kita lihat. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-11. Sebagai ayat terakhir untuk kali ini. Lukas 16 ayatnya yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan ini. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Artinya apa? Kalau soal uang, mamon itu bicara uang, saudara. Kalau soal uang saja kita sulit dipercaya, bagaimana kita bisa dipercayakan ke hal-hal yang rohani dari Tuhan? Kekayaan sorgawi. Kekayaan sesungguhnya, kekayaan yang sejati adalah kekayaan sorgawi itu. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan pewahyuan? Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kita inspirasi Roh Kudus? Kalau soal uang aja kita nggak bisa dipercaya. Berarti uang itu sebenarnya gambaran tingkat kerohanian seseorang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak saudara, miliki perspektif yang benar tentang uang dari sisi Alkitab, supaya kita tidak terjerumus. Saya yakin, kalau Anda mengerti ini, Anda akan merdeka secara keuangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam acara kita selanjutnya. Pemirsa, sahabat Beyond Success, setelah tadi kita mendengar penjelasan dari Pastor Leonardo Syamsuri mengenai Kingdom Financial Blueprint, saat ini telah hadir bersama saya Pastor Leonardo Syamsuri. Shalom Pak Leo. Shalom para pemirsa. Ya, Pak Leo, setelah tadi kita mendengar penjelasan dari Bapak mengenai perspektif tentang keuangan, saya ingin bertanya kepada Bapak. Silakan. Mewakili pemirsa yang di rumah, mungkin mereka ingin juga mendengar penjelasan Bapak tentang perspektif keuangan itu, melihat peran gereja dan pendeta itu sangat penting ya Pak ya, di dalam betul. Kita mengerti, jemaat mengerti bagaimana perspektif tentang uang. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah bagaimana melihat perannya itu. Tuhan, betul ya Pak. Ya. Iya. Oke, para pemirsa yang dikasih Tuhan, saya sangat yakin sekali hamba-hamba Tuhan, gereja sangat berperan dalam hal ini untuk memberikan penjelasan yang baik untuk orang-orang Kristen mengerti soal cara pandang yang betul dari sisi Alkitab mengenai uang. Karena ketika kita melihat uang dari sisi yang lain, yang tidak benar, bukan dari Alkitab, maka kita akan mudah sekali terjerumus. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita mungkin terjerumus di dalam belenggu keuangan. Contohnya aja, sekarang kalau kita tidak mengerti bahwa uang itu bukanlah tujuan dalam hidup kita, tapi hanya sebuah alat transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu tidak dimengerti, nanti uang itu menjadi tujuan. Itu adalah sesuatu yang mudahnya saja. Ya. Dan masih banyak lagi sesuai dengan penjelasan saya tadi. Untuk itu, saya sangat yakin bahwa gereja harus bangkit. Saya yakin hamba-hamba Tuhan harus bangkit untuk bisa memperlengkapi orang-orang Kristen supaya mereka tidak menjadi salah. Karena ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kalau kita salah, kita masuk di dalam jebakannya musuh kita, yaitu si iblis, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran demi kehancuran secara keuangan. Karena dia datang memang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Begitu ya. Jadi saya kira memang gereja harus bangkit dan berbarengan dengan itu kegerakan Tuhan di marketplace hari ini sedang terjadi. Begitu. Jadi berbarengan dengan ini momentumnya ada. Karena itu hamba-hamba Tuhan tidak boleh hanya sekedar membahas soal keselamatan semata-mata. Tidak boleh hanya sekedar soal surga dan neraka, hal-hal yang masa yang akan datang. Tapi kita harus membahas kepada apa yang sedang terjadi, yang sedang menjadi pergumulan dari anak-anak Tuhan. Jadi penting ya Pak ya, peran gereja dan pendeta itu untuk membawa setiap jemaat Tuhan itu melihat perspektif uang itu secara benar. Secara alkitabiah, supaya mereka juga di dalam mereka melakukan sesuatu, mereka sudah tidak salah lagi memandang uang ya Pak ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, di Kisah Rasul, betapa hamba-hamba Tuhan di sana, para rasul dan seluruh diaken dan yang terlibat dalam pelayanan, itu menjadi satu trendsetter, itu menjadi satu patokan bagaimana keluarga-keluarga mengikuti mereka, begitu loh. Nah, jadi sebenarnya gereja itu selalu harusnya relevan. Jadi itulah sebabnya mengapa hamba-hamba Tuhan juga harus bangkit, jangan terlena hanya sekedar
untuk melayani dan melayani saja, walaupun oke. itu penting. Iya. Tapi bagaimana membawa jemaat ini masuk di dalam rencana Tuhan di dalam keuangan. Iya. Oke, jadi baik pemirsa seperti Pak Leo sampaikan ya. Jadi di dalam peranan kita di dalam kehidupan ini ada peran gereja dan pendeta itu penting untuk membawa saya dan pemirsa untuk mengerti bagaimana perspektif tentang uang di dalam sebuah pengertian kerajaan di dalam Alkitab. Jadi Pak, menurut Bapak mengapa baru sekarang hal-hal mengenai uang itu dijelaskan oleh hamba Tuhan, Pak? Seperti Bapak misalnya. Apakah Bapak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang keuangan? Kalau tidak salah, saya tahu Bapak itu ada latar belakang bankir ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa dan kepada saya seperti apa? Ya, atau kenapa gitu Iya, ya sekarang atau ini kenapa baru sekarang dijelaskan gitu, Pak. ya. Jadi sebenarnya bukan kenapa sekarang atau bukan karena saya ini punya latar belakang pendidikan di dalam hal keuangannya atau pengalaman sebagai pernah kerja di perbankan, bukan Iya, itu. oke. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Alkitab kan banyak kebenaran yang masih tertutup. Iya. Tapi menjelang kedatangan Tuhan, saat kegerakan Tuhan, saya percaya di mana Tuhan bergerak, saat kegerakan Tuhan, maka ayat-ayat yang sesuai dengan kegerakan Tuhan itu mulai disingkapkan. Oh, oke. Jadi saya yakin, jadi kenapa sekarang jadi rame nih pembahasan soal keuangan, Iya, rame nih iya. bicara soal marketplace. Marketplace, Sebenarnya bukan tren atau ikut-ikutan, karena memang Tuhan sedang bergerak. Sedang bergerak Di ke seluruh arah dunia sana Tuhan ya, sedang Pak ya? bergerak dalam kegerakannya, Iya. supaya orang-orang di marketplace bangkit Bangkit. sebagai ujung tombaknya Tuhan. Yes. Karena nggak mungkin Tuhan hanya bekerja di dalam gereja dibatasi oleh 4 tembok. tembok, Dan oke. orang-orang di luar terus bergerak. Nah, Ya. waktu Tuhan melakukan kegerakan, mulai melakukan lawatan Ya. ya, maka apa yang terjadi? Ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan kegerakan itu mulai disingkapkan. muncul ya, Pak ya. Oke. Sehingga mulailah muncul. Nah, kebetulan kalau saya membawa program ini, program Beyond Success ini, ya pas saya punya latar belakang, memang latar belakang keuangan. Keuangan, ya, Pak Dan ya. sekaligus pernah bekerja sebagai seorang bangkir.